Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Ibu Neti lagi. Bu Neti, tadi kan di awal Dokter Nadia juga tadi sudah menyebutkan ya soal efektivitas Sinovac itu sudah di kisaran 90% ya, kalau saya tidak salah mengutip tadi dari Dokter Nadia. Artinya kan sudah tidak ada isu lagi Bu Neti mengenai kedatangan Sinovac ini gitu Bu. Ya, tapi kan tetap saja kalau kita bicara tentang otoritas yang mengeluarkan izin edar ya di dalam negeri ya Badan POM kan, dan itu sesuai dengan kesimpulan rapat beberapa kali ya kita dengan Kemenkes, dengan Badan POM, dengan PT Bio Farma, Satgas, KPCPEN, semuanya kemudian sepakat bahwa kita akan membuka hasil uji klinis itu secara jujur, terbuka, transparan dan akuntabel, serta memiliki keberpihakan kepada keselamatan rakyat. Itu yang terpenting ya. Jadi artinya kenapa ini kemudian kita tekankan, jangan sampai ada moral hazard ya, jangan sampai ada hal-hal atau faktor lain ya di balik pengadaan vaksin ini. Yaitu tentu saja sesuai ya dengan amanat konstitusi bahwa setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan. Nah itu kan yang menjadi concern kita semua. Baik. Kemudian yang kedua, itu juga yang ditanyakan ya, kenapa kemudian Sinovac ini kan mungkin nanti juga perlu dikonfirmasi ke Dokter Nadia. Ini kan hanya bisa digunakan untuk kelompok umur 18 sampai 59 tahun. Padahal kalau kita bicara bencana nasional yang terancam ini seluruh warga begitu. Jadi bagaimana strategi pemerintah untuk melindungi penduduk di luar rentang usia tersebut. Nah, itu kan yang juga belum selesai. Jadi artinya kita ingin semuanya jelas. Nah, dalam rapat-rapat sebelumnya pertanyaan yang diajukan oleh Bu Neti barusan ini tidak terjawab memang Bu? Ya belum, kan memang nama yang muncul itu baru Sinovac ya, yang memang sudah firm order, datang barangnya kan, finish produknya, kemudian uji klinis tahap 3-nya juga dilakukan di Bandung begitu. Sementara yang lain mungkin penjajakan dan menjadi potensi seperti itu ya, menjadi potensi salah satu jenis vaksin yang akan dikerjasamakan atau didatangkan seperti itu. Tapi kan belum ada seperti itu ya. Oke, kita ke Dokter Nadia. Dokter Nadia ada beberapa poin menjadi catatan penting dari Komisi 9 begitu terhadap Kementerian Kesehatan. Boleh dijawab Dokter Nadia? Iya, jadi terima kasih Bu Neti. Sebenarnya ini memang merupakan suatu fungsi ya yang dijalankan antara tentunya pemerintah sebagai eksekutif dengan mitra kami khususnya DPR secara legislatif. Jadi tentunya hal-hal yang perlu diklarifikasi atau perlu didiskusikan lebih lanjut, ini yang tentunya dibahas. Mungkin tadi Bu Neti sampaikan bahwa informasi yang disampaikan ini mungkin belum sepenuhnya lengkap sehingga mungkin masih menimbulkan pertanyaan. Yang kedua juga mungkin karena begitu banyaknya pemberitaan yang mungkin juga tidak sepenuhnya benar ya, sehingga ini juga yang merupakan menurut saya suatu aspirasi yang harus didengarkan oleh Bu Neti dan seluruh anggota DPR seperti itu. Dokter Nadia tadi sempat disinggung mengenai yang pertama adalah kan vaksin Sinovac ini diperuntukkan untuk 18 sampai dengan 59 tahun. Bagaimana dengan yang lainnya? Kemudian sudah belum selesai uji klinis tahap ketiga di Indonesia, tapi sudah masuk cukup banyak 1,2 juta begitu Bu. Nantinya kalau misalnya ternyata tidak berhasil akan seperti apa? Boleh dijawab mungkin pertanyaan dari Bu Neti? Ya, pertama mungkin kalau kita melihat jumlahnya 1,2 juta dosis ya. Jadi ini sebenarnya peruntukannya hanya untuk 600.000 orang. Nah kalau kita bandingkan dengan kebutuhan kita yang 107 juta atau kalau kita melihat usia 18 sampai 59 tahun itu ada pada angka 180 juta, maka tentunya angka ini sebenarnya sangat kecil seperti itu dibandingkan dengan kebutuhan kita. Tetapi tadi mungkin sudah disampaikan bahwa kita tidak ingin sebenarnya kehilangan waktu dan kehilangan kesempatan. Dan mengapa juga kita sedikit yakin
terhadap Sinovac ini karena uji klinis tahap ketiganya memang sudah dilaksanakan di Indonesia ini secara langsung. Jadi kita tidak menunggu sebenarnya hasil uji klinis tahap 3 dari pelaksanaan yang dilaksanakan di negara lain. Nah, tentunya 600.000 ini menurut kami adalah sesuatu yang sangat berharga, apalagi kalau kita melihat begitu banyaknya tenaga medis yang semakin bertambah dari ke hari ke hari yang kemudian berguguran. Jadi ini memang suatu konsekuensi yang tentunya kami kalau kita melihat dari tadi uji klinis tahap 1, tahap 2 sudah baik, tentunya uji klinis tahap ketiga seharusnya tidak terlalu bermasalah. Seperti itu. Tapi bagaimana dengan pertanyaan bagaimana melindungi yang di luar kelompok usia 18 sampai 59, Bu? Iya, jadi usia 18 sampai 59 tahun ini kurang lebih ada 180 juta ya. Nah, 180 juta ini adalah jumlah yang besar, artinya dibandingkan populasi-populasi usia yang di atas 60 tahun dan memiliki komorbid. Nah, usia ini adalah usia yang sangat mobile, yang artinya mereka lebih sering keluar rumah, baik itu untuk melakukan berbagai aktivitas maupun melakukan aktivitas-aktivitas untuk perekonomian. Nah, dengan kita bisa di tahap awal memvaksinasi 18 sampai 59 tahun, diharapkan mereka ini menjadi kebal dan kemudian tidak membawa virus ini ke rumah karena sebagian besar sebenarnya usia di atas 60 tahun yang memiliki komorbid ini karena memang mereka terpapar dari keluarga yang beraktivitas di luar rumah. Jadi itu skema awalnya. Tetapi tentunya seperti juga yang pernah disampaikan pada rapat bersama dengan Bu Neti dan anggota DPR lainnya bahwa Kementerian Kesehatan dan juga KL yang lain yang terkait itu diminta untuk bisa memperluas sasaran ini. Nah, tentunya kami bersama dengan para ahli juga sambil menunggu data lebih lanjut terkait keamanan daripada penggunaan vaksinasi ini pada usia lebih lanjut. Karena usia lebih lanjut ini biasanya ada komorbid. Dokter Nadia, tadi sempat dikatakan skema awal. Boleh digambarkan kepada kita, ini kan ada 6 jenis vaksin. Nantinya misalnya saya divaksin yang pertama menggunakan Sinovac, apakah yang kedua menggunakan yang sama atau bisa menggunakan vaksin yang lain, Dok? Ya, karena kalau 2 dosis berarti harus menggunakan jenis yang sama. Jadi kalau sudah dapat Sinovac, maka dosis kedua harus Sinovac, seperti itu. Oke, dan apakah memang sebenarnya vaksin-vaksin ini juga dapat digunakan begitu di wilayah Indonesia, kan cukup beragam jenis karakternya begitu, Dok? Ya, kalau sampai sekarang dari uji klinis, makanya kita juga menunggu sampai dengan selesainya uji klinis tahap 3 dan mendapatkan izin edar. Makanya tadi Bu Neti menyampaikan bahwa ada beberapa jenis vaksin yang kita jajaki, yang tentunya nanti kalau sudah sampai finish uji klinis tahap 3-nya dan dapat surat izin edar, tentunya bisa beredar untuk seluruh Indonesia. Maksudnya cocok juga untuk masyarakat Indonesia seperti itu. Oke, saya mau ke Bu Neti. Bu Neti, 2 pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Dokter Nadia, terutama yang soal rentang umur dan pemerintah tidak ingin kehilangan waktu, Bu, soal uji klinis Sinovac yang akhirnya dilakukan di Indonesia. Betul. Jadi saya harus menegaskan lagi ya bahwa yang menjadi tantangan pemerintah terkait dengan vaksin ini sebetulnya juga poin yang disampaikan oleh Kemenkes waktu rapat yang lalu ya, bahwa dari survei persepsi publik terhadap vaksin yang diselenggarakan bulan September tahun 2020 ada 66% yang setuju ya, sementara sisanya menolak dan ragu-ragu. Nah, berarti kan pemerintah perlu membuktikan gitu. Kenapa? Karena kalau dari jumlah 66% ini saya khawatir kalau tujuannya terbentuk herd immunity karena masih banyak masyarakat yang tidak setuju, yang menolak, yang ragu-ragu begitu ya. Tentu yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memperbaiki komunikasi publik begitu ya. Komunikasi publik ini tentu saja berisi tentang tadi ya 3 hal, safety, efficacy, quality dari vaksin yang dipilih oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, aspek keadilan ya, bahwa vaksin ini harus didapatkan oleh masyarakat secara setara dan merata ya. Jadi strategi vaksinasi ini juga harus dipikirkan ulang oleh pemerintah. Kalau kemarin kan menurut Kemenkes 9860 itu skemanya dibagi 2, vaksin mandiri dengan vaksin program. Tadi kan Mbak Rati nanya, kalau saya
baru disuntik 1 dosis, terus kira-kira dipastikan nggak saya akan dapat Sinovac lagi kan begitu ya. Iya. Nah ini kan juga hal-hal yang perlu dikelola ya oleh pemerintah. Dan ketiga, yang belum tadi secara jelas dielaborasi oleh Dr. Nadia adalah ketika kita bicara vaksin, pasti akan selalu ada manfaat dan risiko, begitu ya. Nah, manfaat dan risiko ini kalau dalam konteks kesehatan ada yang disebut kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, ini tentu sudah harus dipikirkan ya, bagaimana krisis manajemen yang sudah disiapkan oleh pemerintah sebagai langkah antisipatif ya. Kita belum bicara soal teknis ya, strategi delivery, begitu ya, SDM yang terlatih, cold chain, begitu ya. Nah, ini yang menurut saya juga masih panjang sebetulnya. Tapi yang jelas dalam konteks pengadaan vaksin, ya saya tetap konsisten bahwa pemerintah harus menunggu proses uji klinis tahap 3 di Bandung selesai, kemudian mereview, membuka secara transparan, jujur, akuntabel, dan memiliki keberpihakan ya kepada keselamatan rakyat Indonesia. Seperti itu. Nah, kalau misalnya Bu Neti tadi meng-highlight soal itu ya, akuntabel, transparansi, soal komunikasi publik. Nah, sampai sejauh ini tapi yang didapat minimal gitu dari Bu Neti sendiri, dari rekan-rekan di Komisi 9 itu bagaimana Bu perkembangannya? Ya, kalau saya melihat ya secara in general saja, anggota itu juga banyak yang masih bertanya-tanya kenapa kemudian tiba-tiba datang 1,2, kenapa kemudian Sinovac, itu kan terlihat dari pertanyaan ya, mungkin Dr. Nadia juga mengikuti ya rapat-rapat di Komisi 9 ya. Ini kan miniatur dari potret rakyat Indonesia yang literasinya sangat beragam, Mas Andri, kan begitu. Jadi artinya kita bisa bayangkan bagaimana karakteristik warga atau rakyat Indonesia yang ada di wilayah 3T terpencil, ya, kemudian juga di wilayah perbatasan. Nah, ini yang juga perlu dikelola begitu, sehingga jangan sampai nantinya kita sudah memproduksi ya, kalau memang uji klinis sudah selesai, kita pesan bulk ya vaksin, kita kemas, kita kirim, kemudian komunikasi publik ini belum terkelola dengan baik, ya masih ada penolakan gitu. Karena salah satu kesuksesan vaksinasi adalah akseptabilitas dari masyarakat. Coba ke Dokter Nadia. Dokter Nadia, tadi pertanyaan dari Bu Neti mengenai bagaimana meyakinkan masyarakat, kan goalnya herd immunity. Kalau masyarakat tidak mau divaksin karena ragu akan keamanan dan juga kemanjurannya, akan seperti apa begitu langkahnya. Kemudian pertanyaan juga di publik mengenai vaksin Sinovac dari Cina. Kabarnya ini punya vaksin Sinovac, tapi kenapa Cina juga akhirnya membeli vaksin Pfizer begitu, Bu? Mungkin boleh dijawab. Ya. Jadi tentunya kami sudah membuat strategi komunikasi dalam hal ini untuk bisa meyakinkan masyarakat, dan salah satunya adalah Pak Presiden sendiri sudah mengatakan untuk menjadi penerima vaksin yang pertama kalau vaksin ini sudah beredar, sehingga dan meyakinkan bahwa masyarakat bahwa vaksin ini aman, bermutu, dan berkhasiat. Nah, kami memang menunggu sebenarnya persetujuan ini. Kalau persetujuan ini sudah dikeluarkan, tentunya kita akan memulai serangkaian dari strategi komunikasi untuk bisa juga menyampaikan dan meyakinkan masyarakat bahwa vaksin ini aman dan berpartisipasi tentunya secara aktif dalam program vaksinasi ini. Dan kita juga sebenarnya punya pengalaman untuk melaksanakan imunisasi dalam skala nasional ya, dalam bentuk baik itu adalah imunisasi MR ataupun kampanye polio. Nah, mungkin yang kedua, mengapa China juga membeli Pfizer, karena sebenarnya ini kembali lagi dengan kemampuan produksi yang terbatas dari baik itu Sinovac maupun vaksin lain yang juga diproduksi oleh China. Karena kan China penduduknya luar biasa ya, kurang lebih 1 triliun ya kalau saya tidak salah. Oke. Baik, terima kasih Dr. Nadia, Ibu Neti juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.